Halo Boger, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Acekrek. Di video kali ini akan membahas tentang flash. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa melihat video-video gua yang berikutnya. Flash adalah termasuk artificial light atau cahaya tambahan dalam fotografi. Flash biasanya dikenal orang sebagai lampu blitz. Dengan mengesampingkan cahaya alami, flash dapat dikontrol cahayanya sehingga dapat mengambil foto lebih baik dibandingkan jika kalian hanya menerima atau menggunakan kondisi cahaya alami atau kondisi cahaya yang ada. Flash ini dapat membantu fotografer saat memotret dalam keadaan yang agak sulit. Contohnya pada malam hari atau juga di ruangan yang gelap. Penggunaan flash di sini berhubungan dengan parameter dasar cahaya, yaitu segitiga exposure yang sudah gua jelaskan di video sebelumnya. Segitiga exposure ini akan selalu disesuaikan. Kebanyakan fotografer saat menggunakan flash biasanya menggunakan mode manual. Dengan mode manual, fotografer dapat menentukan sendiri shutter speed, aperture, ataupun ISO untuk disesuaikan dengan flash. Sebenarnya bisa saja menggunakan mode auto di dalam kamera, tapi sebaiknya juga flashnya menggunakan mode auto atau yang biasa disebut ETTL, yang kepanjangannya adalah Evaluate Through the Lens. ETTL ini berfungsi untuk mengatur dan mengukur output cahaya flash yang jatuh ke objek secara otomatis atau auto flash. Beberapa merek flash ada yang sudah dilengkapi ETTL, tapi ada juga yang belum. Kekuatan dan jarak operasi dari flash ini biasanya diindikasikan dengan kode GN atau GN atau Guide Number. Angka ini dapat digunakan untuk menghitung aperture yang sesuai atau untuk menghitung jarak antara flash dengan objek. Gain ini biasanya pada rating ISO terendah, yaitu ISO 100 atau ISO 200. Persamaan gain ini ada dua rumus, yaitu kalau kita ingin menentukan aperture maka GN dibagi jarak. Kalau kita ingin menentukan jarak maka GN dibagi aperture. Ini sebagai contoh. GN pada flash itu nilainya 20 misalnya. Dan jarak antara flash dan objek 3 meter. Maka aperture yang dipakai sebagai besarannya, sebagai nilai aperturnya adalah 20 dibagi 3. Itu sama dengan 6,7. Yang diambil adalah f8. Karena mungkin 6,7 tidak ada di dalam nilai aperture. Kira-kira itu contohnya ya. Kemudian flash juga dikategorikan dalam dua batasan synchronized speed. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi flash ada yang synchronized speed flash, ada juga yang disebut high speed synchronized atau HSS. Synchronized speed flash itu mempunyai batasan speed maksimal, yaitu sebesar 1/250 detik. Apabila digunakan lebih dari batasan speed tersebut atau di atas 1/250 detik, maka akan ada gambar hitam di dalam hasil foto. Di sini akan terlihat nanti ada setengah gambar atau setengah fotonya itu berwarna hitam. Nah, ini disebabkan kecepatan kamera untuk mendapatkan cahaya itu lebih cepat daripada flash. Nah, di sini cahaya yang masuk lebih lambat daripada kecepatan kamera saat ingin menutup. Jadi kamera akan menutup atau membuka di saat setengah jalan, flash baru masuk cahayanya. Jadi biasanya akan gelap setengah hasilnya di foto. Kalau kita menggunakan synchronized speed flash di atas 1/250. Yang kedua adalah high speed synchronized atau HSS flash. Flash ini tidak mempunyai batasan speed ya. Flash ini bisa digunakan speednya di atas 1/250 dan tidak akan terjadi gambar hitam
di tengah foto. Flash terdiri dari 3 jenis. Ada built-in flash. Biasanya built-in flash ini sudah ada bawaan dari kamera, sebagai contoh ini ya. Ini flash bawaan. Ini adalah yang memang sudah disatukan dengan kameranya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah speed light flash atau portable flash seperti ini ya, portable flash. Kalian bisa lihat. Ya, ini portable flash ya. Dan satu lagi yang terakhir adalah studio flash. Nah, ini yang disebut studio flash. Memang agak berat ya studio flash. Nah, kebetulan studio flash ini menggunakan baterai ya. Di sini ada baterainya. Ada juga yang tidak menggunakan baterai tapi langsung menggunakan power dari listrik PLN. Nah, keuntungannya ini kita bisa bawa kemana-mana ya. Sedangkan untuk yang di belakang gue ini mungkin sebelah sini ya. Kalian lihatnya di sini. Di sini ya, belakang ini. Nah, itu dia menggunakan power listrik, tidak bisa menggunakan baterai. Nah, kalau ini menggunakan baterai dan bisa dibawa kemana-mana, sedangkan yang di belakang gue itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Itulah ketiga jenis flash. Nah, untuk flash yang pertama tadi, built-in flash, ini jaraknya tidak terlalu jauh ya. Paling hanya sekitar 3 meter ya. Karena lebih dari 3 meter dia udah tidak mampu lagi untuk menerangi objek. Flash bawaan ini dari kamera atau built-in flash itu GN numbernya tuh kecil sekali ya. Antara 12 sampai 14 nilai GN numbernya. Dia nyaman untuk dibawa traveling. Kemudian untuk speedlight ini atau flash kodok ini, kekuatannya itu bisa dibilang menengah ya, karena powernya juga tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Nah, rata-rata GN numbernya itu sekitar 35 sampai 70. Sebenarnya GN numbernya termasuk besar juga di sini. Dan biasanya ada juga flash ini menggunakan fitur otomatis atau eTTL. Dan biasanya juga ada juga yang sudah termasuk trigger receiver untuk mengaktifkan flash ini. Jadi kalau kalian akan menggunakan flash ini OPSU, tidak perlu lagi menggunakan trigger receiver. Tapi ada juga yang tidak termasuk receiver. Itu kalian akan membutuhkan trigger receiver yang dipasang di flash, kemudian trigger transmitternya dipasang di kamera. Flash ini sebenarnya nyaman untuk dibawa ke traveling kemana-mana ya, dan mudah dipasang ya di atas kamera. Jadi kalian tidak terlalu berat membawa flash ini. Jika kalian ingin dipasang ya, seperti ini misalnya, kalian pasang di atas kamera ya. Kalian pasang seperti ini akan mudah. Kalian lihat, ini tinggal putar ininya ya. Kalian akan mudah, tinggal putar ya. Nah, ini mudah ya. Yang ketiga adalah studio flash. Nah, studio flash ini mempunyai kekuatan power yang sangat tinggi, bahkan sampai 600 watt. Flash ini juga dilengkapi dengan modeling light. Artinya modeling light adalah ada cahaya continuousnya agar kalian mengetahui di mana jatuhnya cahaya ke dalam objek, di wajah maupun di seluruh badan objek. Itu bahkan mempunyai power sekitar 150 watt continuous light atau modeling lightnya. Nah, ini yang dimaksud dengan modeling light, itu ada di sini, disatukan dengan flashnya. Kalau kalian lihat di dalamnya ini, nah di sini ada untuk modeling light, ada juga untuk flashnya. Nah, kekuatan dari flash studio ini itu sekitar 10 meter yang kuat ya, atau 10 meter bisa menjangkau ya, dengan full power.
Cuma ada kekurangannya, ini tidak nyaman dibawa kemana-mana ya. Karena ini terlalu berat. Untuk pengertian f-stop dalam Flash. Flash mempunyai nilai f-stop. Nah, nilai f-stop ini merupakan tingkat penurunan atau penaikan dari jumlah cahaya yang keluar dari flash ini. F-stop dalam flash biasanya ditunjukkan dengan angka seperti angka 1, setengah, seperempat, terakhir ada sampai 1/256. Oke, Power. Itulah yang harus kalian ketahui tentang flash ya. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian, terutama untuk fotografer pemula. Oke, sekian. Wassalam.